Dalam persekutuan doa pada pagi hari ini, baiklah kita tundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah serta muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk datang di hadapan-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya hanya karena kasih karunia semata Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan Yesus untuk semakin setia kepada-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, pujian ini akan menyenangkan hati-Mu. Dan juga sebentar lagi kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Kau jatuhkan dalam hati kami yang paling dalam, dan sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati persekutuan doa pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mo
kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kita boleh memiliki tubuh yang sehat, kekuatan yang selalu baru. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya di pagi hari ini kami boleh merenungkan sejenak firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, firman ini boleh menjadi rema, firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami semua dalam pelayanan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengan sukacita kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan, yaitu yang bertema mujizat itu ada bagi orang percaya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin dan percaya kalau mujizat Tuhan itu ada bagi setiap orang percaya. Prinsipnya, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, selama kita masih berada, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup, itu pasti Tuhan akan beri mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 1b katakan, janganlah takut, sebab aku telah mengutus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, suatu jaminan yang luar biasa bagi orang percaya dalam Yesus. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu punya rencana, punya cara untuk menyatakan mujizat bagi setiap kita. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana agar kita dapat menikmati mujizat dari Tuhan. Tentunya kita pun banyak mengalami mujizat Tuhan dalam keseharian kita. Bahkan terlalu sering. Saking seringnya terkadang kita ini lupa bahwa mujizat Tuhan itu setiap hari itu sudah diberikan bagi setiap orang percaya. Ya, karena apa? Kita berada di dalam zona nyaman. Kita lupa bahwa semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan itu katakan lebih baik kita pergi di rumah duka. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 katakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup
memperhatikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebab dari sana kita bisa introspeksi diri. Kita boleh bersyukur dengan keadaan yang ada saat ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saat kita berada di zona nyaman, kita dapat memuji Tuhan atas kebesarannya. Namun di saat kita diuji oleh Tuhan, kita pun harus tetap dapat memuji Tuhan. Sebab kesulitan yang muncul itu artinya waktu Tuhan menempatkan kita, itu tandanya persiapan untuk terjadinya mujizat Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari kisah wanita yang mengalami pendarahan. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Markus 5 ayat 25 sampai yang ke-34 berbunyi, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, jadilah orang percaya yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Dari kisah ini kita akan belajar 3 poin yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Tuhan mau kita sepenuhnya bergantung pada Yesus. Karena dari pengalaman wanita ini, dia sudah menggantungkan pada orang-orang pintar, pada para tabib, tetapi tak kunjung sembuh, sampai keuangannya bahkan harta bendanya habis, tidak menghasilkan apapun juga. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ataupun harta kita, ataupun orang terdekat kita, bahkan kenalan kita. Yang Tuhan mau, andalkan sepenuhnya, bergantung pada Tuhan. Jadi kita harus belajar. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada kuasanya, kita
tidak boleh menjadi orang percaya yang setengah-setengah, yang suam-suam. Dalam Wahyu 3 ayat 15 katakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau ini tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup. Firman Tuhan ingatkan kita agar kita tidak suam-suam, tetapi sepenuhnya kita boleh mengandalkan kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Belajar meresponi segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Karena apa? Kita pasti memahami masalah hidup tidak akan pernah menghalangi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Kita harus meresponi dengan baik. Maka kita pasti bisa melihat bahwa justru masalah itu sebagai pintu untuk Tuhan mengatakan mujizat bagi kita. Tetapi jika kita salah meresponi, malah masalah yang terjadi itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan hidup kita akan berputar-putar terus. Dan kita tidak akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kemudian yang kedua, mencari Tuhan dengan ketangguhan, ketekunan, dan kegigihan. Ayat yang ke-27 katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan itu Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan berusaha untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Dalam keadaan yang badannya penuh lemas, keadaannya lemah, keadaannya tidak berdaya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-26 katakan perempuan ini sudah parah keadaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika sakit atau banyaknya pergumulan, permasalahan, beban berat, seberapa besar usaha kita untuk mencari Tuhan? Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, Reinhard Bonnke berkata, kalau engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, engkau perlu keluar dari perahu dan berjalan mendekati Yesus di atas gelombang. Dia memanggil kita. Tuhan tidak berkata, tetaplah di situ, aku akan masuk ke perahumu. Tetapi Yesus berkata, datang, mendekatlah padaku. Dan di situ, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi waktu itu? Gelombang, badai, angin ribut. Itu ada di depan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita mencari Tuhan dengan ketangguhan, ketekunan, dan kegigihan. Saya percaya disitulah mujizat Tuhan ada bagi kita semua. Yang ketiga, percaya sepenuhnya dengan iman. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita harus yakin, kita harus percaya sepenuh hati kita, tidak bimbang bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi kita. Proses kehidupan itu akan membentuk kedewasaan rohani kita dan akan membuat iman kita
justru semakin bertumbuh. Ketika mujizat itu kita terima, kita harus benar-benar mengakui bahwa hal itu terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi hal itu terjadi karena anugerah, karena kuasa kemurahan Tuhan. Jadi kita harus mengakui bahwa mujizat Tuhan itu dahsyat bagi setiap orang percaya. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan mau apa yang kita lakukan, bagikan, beritakan kabar baik tersebut agar banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Saat kita menerima mujizat, kita tidak boleh menyimpannya sendiri. Tetapi apa yang Tuhan mau, ceritakan kebesaran Tuhan. Karena ada banyak orang yang membutuhkan kuasa itu. Ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menyampaikan kabar baik melalui kesaksian, bahkan melalui gaya hidup kita sebagai orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kita boleh menyukakan hati Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup menjagai kita. Tuhan mengurapi lidah bibir kita untuk menyatakan kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, seberat apapun pergumulan, entah sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, mujizat Tuhan itu ada bagi setiap orang percaya. Yang terpenting kita harus berserah sepenuhnya. Saya percaya Dia pasti akan bertindak bagi setiap kita. Prinsipnya kita harus mengingat ketiga hal ini, yaitu pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dengan ketangguhan, keteguhan, dan kegigihan. Yang ketiga, percaya sepenuhnya dengan hati dan iman yang tulus kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita justru menjadi saksi-saksi Kristus. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan. Firman ini mendorong semangat kita untuk terus kita percaya anugerah Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh suam-suam. Kita harus percaya sepenuhnya dengan iman kita. Dan percayalah kuasa dan mujizat Tuhan itu terjadi bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapa, terima kasih buat firman, pujian, penyembahan yang kami adakan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Justru melalui pekerjaan-Mu ini Tuhan, dapat menjadi berkat bagi setiap para pendengar, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami boleh percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Seringkali Tuhan kami lupa, seringkali Tuhan kami menggunakan kekuatan kami sendiri yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi melalui firman ini Tuhan, kami boleh diteguhkan Tuhan, bahwa kuasa-Mu itu tidak terbatas bagi setiap kita. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang mana mungkin Tuhan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami boleh percaya nama Tuhan itu senantiasa kami sanjung dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia adalah Engkau menyukainya Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu hamba sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, senantiasa berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi setiap para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf para menterinya, dari yang tertinggi sampai yang terrendah, dari Tuhan sampai RT RW kelurahan. Kiranya Tuhan mereka boleh memiliki visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Tuhan, ada banyak permasalahan yang terjadi atas bangsa Indonesia, tetapi bagimu tidak ada barang mustahil. Engkau pasti Tuhan akan mengurai setiap persoalan yang terjadi atas bangsa kami dengan penuh kerukunan, dengan penuh dengan kedamaian Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Satukan bangsa kami ini Tuhan, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, dengan kesatuan ini Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Engkau jauhkan dari segala bencana alam, banjir bandang, gunung meletus, oh Tuhan tsunami, oh Bapa gempa bumi, mungkin badai-badai yang lain. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memprotek, yang akan melindungi, yang akan menjaga bangsa kami agar terhindar dari segala bencana alam yang ada, virus corona yang masih menyebar Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan imun yang baik bagi bangsa kami, sehingga sekalipun ada virus yang masih menyebar Tuhan di mana-mana, tetapi Engkau memberikan
kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di GBI Porong. Terima kasih kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami, mulai pagi, siang, hingga petang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.